untuk Persatuan itu solid. Kita koalisi bertiga ini, 3 partai ini solid, jalan terus. Dan dalam koalisi ini salah satu tugas adalah menerima siapa saja yang berminat menjadi bagian dari koalisi. Jadi percakapan itu bukan antara pribadi satu orang, misalnya dari koalisi kami dengan partai lain, tapi dibahas bersama-sama. Jadi bila ada aspirasi untuk bergabung dengan koalisi Perubahan untuk Persatuan, maka tentu akan dibahas bersama-sama. Dan ketika kita berbicara tentang wakil atau pasangan, itu adalah bagian dari koalisi. Jadi yang menjadi bagian dari koalisi, di situ kita bahas sama-sama. Tapi kalau tidak menjadi bagian dari koalisi, rasanya sulit ya ada percakapan itu. Ganjar juga Mas AHY ini kan merupakan tokoh-tokoh nasional yang sangatlah layak dan pantas menjadi pemimpin di negeri ini ke depannya. Hanya saja kita tahu saat ini kami Demokrat bersama dengan Koalisi Perubahan sudah memiliki jalan sendiri. Sedangkan Mas Ganjar sendiri sudah memiliki jalannya. Sudah memiliki jalannya sendiri. Hanya saja memang jika saat ini kita belum bersama, mungkin ke depan bagaimanapun kan semangat Koalisi Perubahan ini ingin berkolaborasi dan sinergi dengan semua elemen bangsa. Kemungkinan selalu ada, apalagi ini kan masih dinamis, masih cair. Tapi sampai hari ini kita tetap konsisten mencapreskan Pak Anies sebagai calon presiden. Ini kalau Ganjar dan Anies bisa ganas ini kan. Tapi semua itu kan bahagia dari komunikasi politik membuat isu kemudian berkomunikasi, bertemu, itu kan bahagian dari penjajakan untuk menemukan dan mempertemukan kepentingan-kepentingan yang dimiliki oleh masing-masing partai politik. Jadi partai politik itu kan punya angle yang berbeda-beda dalam mempromosikan calon presidennya. Jadi bagi saya itu sesuatu hal yang biasa ketika ada isu terkait dengan Ganjar Anies atau Anies Ganjar atau kemudian juga Anies Puan atau kemudian Ganjar Caimin dan lain sebagainya. Sah saja, orang bermimpi kan bebas. Tetapi kalau itu ingin dijadikan wacana, kami pikir wacana itu harus didalami bersama-sama, dan untuk itu Nasdem sebagai bagian dari koalisi Anies itu senantiasa terbuka untuk dialog. Kami masih solid tergabung dalam Koalisi Perubahan. Ada 2 calon terkuat dari 3 besar, ketika digabung kemudian menjadi naik gitu angkanya, bahkan akan mengalahkan salah satu calon yang lain. Karena kalau kita coba baca, yang terjadi adalah kenaikan undecided voters. Kalau saya menduga di situ terjadi kebingungan dari pemilih-pemilih yang sudah terlanjur ada dalam positioning yang berbeda, misalnya dalam spektrum mengenai membaca Indonesia ke depan. Pemilihnya Mas Anies berbicara perubahan, pemilihnya Mas Ganjar berbicara keberlanjutan. Pemilihnya Mas Anies lebih banyak dari yang mengkritik pemerintahan Jokowi, sementara pemilihnya Mas Ganjar lebih banyak dari yang puas terhadap Pak Jokowi. Atau dalam konteks ideologi, kalau kita lihat kan bagaimana tadi contoh basis pemilih PKS dan PDI Perjuangan ada dalam spektrum yang ekstrim berbeda gitu ya. Nah, ini yang saya ingin sebutkan, tidak perlu juga bahwa sebuah proses rekonsiliasi diartikan dengan bergabungnya pihak-pihak yang selama ini dianggap berbeda. Demokrat konsisten dorong Anies. Dikutip dari berita Bali.com nasional, wacana duet Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menuai respon beragam dari Partai Demokrat, PKS, dan Nasdem yang tergabung dalam Koalisi Perubahan. Wacana duet Anies Ganjar mulanya muncul dari Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang membayangkan Ganjar bersatu bersama Anies dalam memimpin Indonesia. Said menilai keduanya bisa menjadi sebuah kekuatan lantaran menurutnya mereka sama-sama merepresentasikan sosok calon pemimpin yang cerdas. Pernyataan tersebut dilontarkan saat merespon sejumlah hasil lembaga survei yang menunjukkan elektabilitas Ganjar mulai kembali unggul. Meski demikian, Said mengatakan baik Prabowo dan Anies bukanlah kompetitor yang bisa diremehkan.
Juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyambut baik wacana untuk menduetkan Anies dan Ganjar di Pilpres 2024 mendatang. Meski demikian, Herzaki menegaskan, Demokrat saat ini masih dalam posisi mengusung Anies sebagaimana yang telah disepakati di Koalisi Perubahan. Saat ini kami Demokrat bersama Koalisi Perubahan sudah memiliki jalan sendiri, ucap Herzaki kepada cnnindonesia.com Rabu 23 Agustus. Ia menyebut Demokrat masih memegang semangat perubahan untuk Indonesia ke depan. Oleh karena itu, Herzaki akan terus memperjuangkan Anies di kontestasi Pilpres 2024. Namun, dia mengaku tak menutup peluang Anies bisa menemani Ganjar usai Pilpres 2024. Menurutnya, Koalisi Perubahan tak akan menutup pintu setiap kerjasama demi kebaikan negara. Hanya saja, memang jika saat ini kita belum bersama, mungkin kedepannya bagaimanapun akan semangat Koalisi Perubahan ini ingin berkolaborasi dan sinergi dengan semua elemen bangsa untuk Indonesia yang lebih baik, kata dia. Berbeda dengan Demokrat, PKS tetap membuka kemungkinan koalisi Anies dan Ganjar saat Pilpres 2024. Namun dengan syarat Anies tetap menjadi capres di kontestasi politik 2024 mendatang. PKS tentu saja partai yang siap berkoalisi dengan partai yang memiliki visi yang sama dan siap mengusung perubahan. Asal Anies jadi capres dan Ganjar menjadi wapres. Sangat mungkin terjadi, kata juru bicara PKS Muhammad Iqbal saat dihubungi cnnindonesia.com Selasa 22 Agustus. Iqbal pun menyadari segala dinamika politik saat ini terutama persoalan koalisi masih sangat dinamis. Namun KPP yang saat ini mengusung Anies menurutnya akan tetap konsisten menjadikan Anies sebagai capres. Dengan demikian, apabila nantinya PDIP menawarkan proposal untuk meminang Anies sebagai cawapres, Iqbal memastikan KPP akan menolaknya. Belum ada pembicaraan proposal PDIP, tapi ia akan ditolak jika Anies bukan capres, ujarnya. Satu suara dengan Iqbal, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid juga menyebut sah-sah saja apabila PDIP memiliki bayangan pasangan Ganjar dan Anies. Namun Hidayat memastikan ketiga partai KPP tetap berkomitmen mengusung Anies sebagai capres. Wacana duet Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menuai respon beragam dari Partai Demokrat, PKS, dan Nasdem yang tergabung dalam Koalisi Perubahan. Wacana duet Anies Ganjar mulanya muncul dari Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang membayangkan Ganjar bersatu bersama Anies dalam memimpin Indonesia. Said menilai keduanya bisa menjadi sebuah kekuatan lantaran menurutnya mereka sama-sama merepresentasikan sosok calon pemimpin yang cerdas.